Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Mari kita doa, tundukkan kepala menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahanmu. Perkenankanlah pada pagi hari yang cerah ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan berkenan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 bait yang ke-8 dan ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Amin. Kekasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu sungguh baik. Dia selalu mengajar dan menasihati kita dengan tujuan supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin berkualitas. Kalau hidup kita ini berkualitas, otomatis kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain juga akan melakukan seperti yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, Tuhan selalu mengajar dan menasihati kita semua. Tuhan itu adalah seorang guru yang benar-benar profesional. Dia memiliki metode yang tepat di dalam mengajar, dan dia juga pakai media yang ada di sekitar manusia yang sedang diajarnya. Oleh karena itulah, supaya murid-murid Tuhan itu hidupnya berkualitas, Tuhan mengajar melalui suatu yang dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi, janganlah kamu seperti kuda atau bagal. Mengapa demikian, saudara kekasih Tuhan? Kuda atau bagal itu adalah binatang yang tidak mengenal dengan baik terhadap pemiliknya, walaupun dia dipelihara oleh pemiliknya dengan baik. Demikian pun juga dalam kehidupan kita, seringkali kita ini seperti kuda atau bagal, di mana Tuhan Yesus telah mengasihi terhadap kita. Dia telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Dia telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Demikian pun juga ketika kita menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Pada saat kita mengalami krisis, Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetapi seringkali kita tidak mengenal Tuhan itu lebih baik, mengenal Tuhan itu lebih benar. Yang kedua, kekasih Tuhan, bahwa kuda atau bagal ini seringkali melarikan diri.
Demikian pun juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diberkati, yang sudah mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi suatu persoalan kehidupan, seringkali kita juga lari meninggalkan Tuhan. Oleh karena itulah, firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengajar pada kita semua supaya kita ini terus tetap rindu, selalu dekat dengan Tuhan dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Supaya jangan sampai hidup kita ini seperti kuda atau bagal yang tidak mengenal tuannya. Dan juga selalu melarikan diri dari hadapan Tuhan ketika menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Ini adalah suatu pelajaran yang indah bagi kita semua. Ayo, mulai saat sekarang ini kita berusaha untuk rindu selalu dekat dengan Tuhan, rindu selalu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Maka berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai di dalam kehidupan kita. Amin.